Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke episode baru untuk eksklusif Q&A. Untuk kalian yang pertanyaannya mau dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik Saweria di description di bawah. Ataupun kalian yang mau pertanyaannya pasti dijawab, karena gini loh, gue makin sibuk dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Ditambah dengan banyaknya review, gue belum tentu bisa jawab semua komen pertanyaan kalian di bawah. Kalau kasih pertanyaan di Saweria, gue pasti jawab. Dan sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang muslim dan semoga bisa terus sampai akhir. Oke, langsung aja mulai untuk pertanyaan pada hari ini yang pertama. Dari cat ngelotok sama oksidasi itu fitur, ini ngenyek satu brand banget ya. Halo kok, udah lihat beberapa teaser Just Air Clear, bahkan gue udah baru aja upload reviewnya. Kira-kira perbandingannya Rhapsody gimana, terutama dari teknikalnya? By the way, makasih kemarin jawaban compare EW200 sama Rhapsody. Oke, gue akan jawab. Kalau secara profil suara, dua-duanya punya profil suara yang tuningan V-shape, tapi beda picknya aja dan lebih smooth ada di CC Rhapsody. Nah, spesialnya dari si Just Air Clear adalah di tekstur bass. Bassnya itu bisa ngebulet, nonjoknya, fullness-nya itu dapat banget. Jadi kalau kita ngomong bass doang, gue tetap lebih suka tekstur dan juga overall hentakan suara dari Just Air Clear. Tapi kalau kita ngomong secara teknikal, performance sound stage-nya, imaging-nya, separasi suara, gue bakal tetap ngomong walaupun CC Rhapsody lebih murah, tapi tetap lebih bagus. Dan secara teknikal, jujur aja Just Air Clear itu bukan yang terbaik di harga, jadi ya, itu bukan keunggulannya. Lebih ke tekstur bass yang spesial dan under 1 juta itu favorit gue. Tapi kalau kita ngomong teknikal, CC Rhapsody walaupun lebih murah, definitely better. Lalu dari Beng Y, halo Ko Mike, minta saran IM di bawah 1,5 juta yang tuningan seperti CC Rhapsody, harus 2 pin 0,78 dan jangan SIM God EM6L, thank you. Pertanyaannya lumayan bikin gua mikir dulu. Kalau misal kita ngomong IM yang gini, gua identification si CC Rhapsody itu sebagai lumayan V-shape-ish dengan bass yang cukup nampol dan upper mid yang lumayan maju. Nah, kalau bukan EM6L ya, EM6L ini ada berbeda juga sih. Berarti gue nyari yang lumayan V-shape juga. Itu jarang, maksudnya kayak Moondrop Aria 2 itu kan lumayan neutral with bass boost dikit. Lalu kemudian ada seperti Seven Sonus yang sama neutral with bass boost juga anyway. Jadi pilihan di sini ya jelas bukan ini juga, siapa namanya, Olivetti OD100, karena itu lebih V lagi dengan mid bass yang lebih fokus lagi. Jadi di sini saran gue, ini mungkin nggak literally sama, tapi ini at least paling mendekati dari semua yang gue udah coba dan yang gue pikirin sekarang, yaitu Kevin Klanar. Yes, gue tahu itu sensasinya bakal berbeda karena itu pakai planar driver dan juga dia planar yang cukup smooth di area treble atasnya sana, tapi bassnya cukup gede. Jadi ya yang gue kepikiran sekarang ya cuman Kevin Klanar aja kal. Tapi itu gue nggak yakin itu bisa menggantikan atau upgrade. Ini sensasi yang berbeda dengan tonal yang ada kemiripannya, paling begitu. Lalu dari AF, menurut Bang Mike, apakah lagu ini lebih dominansi sub bass atau mid bass? Lalu ada linknya, gue cobain dulu ya. Oke, awalnya gue kira dia tipe yang kasih sensasi sub bass karena awal bassnya tuh kayak megah dum. Taunya itu lebih ke reverb mid bassnya, jadi dia nggak terlalu dalam, malah lumayan dalam justru di refnya. Tapi itu pun nggak sampai fokus ke sub bass banget karena kick bass drum mid bassnya itu masih berasa. Nah ini bayang kalau misalnya lo mau ngerasain sensasi yang sub bass banget, tapi nggak terlalu berasa mid bass-nya, gue ada satu lagu yang bisa direkomendasi. Coba dengerin lagu Prince Ali dari Disney Aladdin yang terbaru itu. Bukan yang Disney Aladdin yang jadul ya, yang terbaru. Dengerin aja bagian awalnya, jadi nggak usah sampai lagunya gimana-gimana. Itu di awalnya kan ada bagian gajah nginjek gitu, itu mid bass-nya dikit banget, tapi benar-benar sub bass geter dari bawah gitu. Kalau mau coba itu aja deh, buat ngerasain, wah ini sensasi yang sub bass tapi nggak terlalu mid bassy. Lalu kemudian dari Anak Desa, udah ambil Monarch Mark III so far puas, thank you sarannya. Apa ada rekomendasi DAC dongle yang cocok? Ini yang gue susah ya, kalau nggak dikasih tau budget tuh gue kadang susah. Tapi anyway, karena lu udah pakai Monarch Mark III, jadi gue anggap emang lu cari dongle yang high end. Kalau buat gue pribadi sih, kalau ada budgetnya ya langsung gas aja iBasso DC Elite. Itu bener-bener dongle termegah yang gue pernah coba. Dan karena Monarch Mark III sendiri termasuk yang cukup all-rounder, suaranya ditambahin DC Elite itu bakal lebih megah banget. Tapi kalau misalnya budgetnya lebih di bawahnya ya,
Gua rasa bisa semacam Luxury and Precision W4, atau to be honest gue lebih suka Q-Style M15. Tapi Q-Style M15 tuh masalahnya megah, dynamic, punchy, tapi dia fiturnya tuh dikit gitu. Nah ini untuk dapetin megahnya doang. Cuma kalau bersih sebenarnya bersihan LPW 4. Tapi anyway, kalau the budget udah go DC Elite aja, itu definitely the best dongle. Lalu dari username yang namanya buat gue lucu banget, Serpihan Cat Arya, kurang ajar ini sama Arya ngelotok diajaknya kayak gini. Bang Mike, tolong rekomendasi ayam 2-4 juta untuk playlist lagu-lagu dari Uru, Aimer, Yuri, Taylor Swift, Anson Sibra, sekarang pakai Arya 2021. Oke. Kalau tipe-tipe lagu Yuri, Aimer, Uru itu kan berarti vokalan banget. Mereka adalah orang-orang yang vokalnya gue suka banget. Jadi lu masih kerasain emosinya, bersihnya suara tuh masih dapat. Nah, pilihan gue di sini ada sebenarnya 2 karena budgetnya 2-4 juta ya. Yang pertama, kalau lu mau fokus yang benar-benar vokal, yang menurut gue the best vocal untuk budget 2-4 jutaan, tapi ada masalah dia bassnya agak clean, jadi nggak terlalu exciting suaranya itu. Itu Tajim Origin. Yes, gue udah coba ya Tajim Origin. Tapi buat vokalnya buat gue the best. Tapi kalau lu mau yang lebih exciting lagi, lebih fun lagi dengan gigitan vokal yang lebih kerasa lagi, tapi vokalnya tidak se-smooth Tajim Origin. Dan kalau buat gue pribadi, gue lebih suka ini sebenarnya. Yaitu si Simbot EA1000. Ini karena lagu-lagunya Aimer itu kan masih ada yang kayak jedak-jeduknya tuh lumayan, bukan EDM berarti, tapi maksudnya kayak Zangkyo Sangka aja tuh rame gitu. Gue butuh bass dan butuh excitementnya. Nah, exciting funnya itu gue lebih dapetin di EA1000. Dan kalau buat gue pribadi sih ya, gue terpilih EA1000. Tapi ya Tajim Origin definitely patut diperhatikan, patut dipertimbangkan. Apalagi kalau suka vokalan tok, gue bakal ngomong itu still the best lah di budget segini. Lalu dari Kuda Pincang, dari segi bass, clarity, staging, technical, pilih CC Rhapsody atau Segura Adonis. Ini easy choice banget karena buat gue dari semua aspek itu menang CC Rhapsody. Mau lu bass fokusnya sebenarnya tebelnya mungkin sedikit lebih tebel di Adonis, tapi fokus bassnya, lalu kemudian separasi staging, imaging, bla bla bla, itu jelas buat gue menang di CC Rhapsody. Ini easy win. Lalu kemudian dari ini itu. Kalau upgrade dari Full Performer 5, apa ya, untuk budget di bawah 10 juta. Kalau di bawah 20 juta, playlistnya lagi pop aja sih, campur-campur. Oke, kalau gue ngerasa ini kan berarti tipe suara yang neutral with bass boost ya. Full Performer 5 tuh gampang banget disukain. Vokalnya sweet, cukup maju, clarity-nya good, dan bassnya juga bisa nampol, tapi nggak sampai super gede-gede amat. Jadi kalau buat gue di under 10 juta, itu paling Let's Swear EJ07M. Itu dia punya profil suara yang luar, ada rada mirip, tapi dengan teknikal yang simply lebih di atasnya lagi. Dan sama build quality-nya juga berasa lebih bagus sih. Kalau misalnya di under 20 juta, ini mungkin udah agak melenceng dikit nih, karena mau nggak mau suaranya udah bukan neutral with bass boost lagi, karena mereka di overall 10 juta ke atas itu biasanya rada menonjolkan area treble juga lebih lagi, sehingga bikin sensasi clarity dan juga overall resolusi lebih baik. Dan di sini ya, paling yang gue kepikiran ya, itu paling The Audio Monarch Mark III. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, mungkin agak sedikit lebih U-shape gitu loh sensasi frekuensi responsnya. Atau misalnya lu pengen yang ngebass, lebih bass lagi ya 64 Audio U4S. Tapi buat gue sih kayak lebih sejalan ke The Audio Monarch Mark III. Lalu dari username 64 Audio. Wow. Why you sell your U4S? Wow, ditembak banget gue. Untuk kalian yang belum tahu ya, gue udah melepas 64 Audio U4S gue. Kalau misalnya tanya, simply karena udah ada penggantinya. Kalau misalnya kalian lihat bukan review sih, sharing gue waktu itu beberapa lama yang lalu, 1 tahun kemarin, gue pernah ngomong kalau gue ada hashtag minimal 2, karena gue tipe orang yang bosenan. Gue selalu bawa minimal 2 kemana-mana untuk dengerin musik. Nah, kalau gue sendiri itu selalu punya 2. Satu tuh yang secara tonal cocok banget, berapa kali pun gue denger itu kayak pulang ke rumah gitu, enak. Dan buat gue fittingnya juga harus enak, colok mana juga udah enak, yaitu Sennheiser i600. Tapi kalian udah tahu yang ini. Nah, U4S gue beli karena gue suka sensasi wow-nya, sensasi megahnya, sensasi treble yang open. Dan gue udah ketemu penggantinya yang buat gue lebih wow lagi, dan sampai bisa bikin U4S gue nganggur, dan karena udah rada butek dibandingkan U4S gitu ya. U4S-nya jadi butek setelah gue denger ini. Yaitu Unique Melody Masked Indigo.
Jadi ini bukan Unique Melody Mesh 1, bukan Mesh 2, bukan Mesh 3. Ini adalah Unique Melody Mesh yang termahal sialnya. Dia di harga $2.700 dan limited series, jadi ya harga barunya mungkin sekitar 40 jutaan. Dan cuma ada 200 unit di seluruh dunia. Dan ya ini barang langka, tapi wah, gue suka banget ini, benar-benar suka banget sampai gue dengerin 64 audio yang manapun gitu ya, mau yang sampai U18T, U12T, mau sampai 4T, trio gitu, gue udah lebih suka ini, jadi kayak tenang, jadi ya gue kalau udah punya ini nih. Tapi ya gitu, gue jujur aja nggak yakin bakal review gitu, karena kalau gue mau review ini, gue ngeracunin orang, nggak tahu mau beli di mana karena ya simply limited edition udah discontinued dan ya harganya masih mahal sekali walaupun misalnya ada secondnya gitu ya juga. Jadi yes, ini jawabannya nih, ini definitely penggantinya U4S sebagai wow IM gue, dan Sennheiser i600 stay sebagai kayak IM yang mungkin gue denger apa aja enak tapi nggak wow banget. Di sini this is so wow, imagingnya, detail itu this is another level, tapi ya buat gue agak wajar juga sih, maksudnya dari level U4S kan 17 juta ya, ini 42 juta gitu, jadi emang level udah beda level gitu, itulah jawabannya. Lalu dari Dimas, gue suka dengerin musik Rubia dari Chosen, juga suka musik bass. Buat TM6XL cocok nggak buat endgame? Sehat dan sukses selalu kok. Gue cobain dulu ya. Oke, gue udah denger lagunya dan buat gue ini lagunya bersih ternyata ya, cukup bersih rekamannya dan vokalnya clear, lepas, emotional, ditambah bass yang cukup megah. Nah jujur buat gue nih ya, EM6L itu juga udah cocok sebenarnya, udah cocok bagus. Cuman kalau buat gue pribadi ada satu yang lebih emotional lagi, walaupun lebih nyerempet, sedikit lebih pedes dan sedikit lebih tipis suaranya, tapi emosi serta megah dan bersihnya itu lebih dapat, yaitu SIMGOT EA500LM. At least di source gue ini buat gue performanya melebihi SIMGOT EM6L untuk lagu ini karena simply lebih megah, lebih emosional, lebih bersih juga. Tapi SIMGOT EM6L lebih smooth, paling gitu aja sih bedanya. Ini lebih megah, jadi ya gue sering mungkin cobain SIMGOT EA500LM ini. Lalu dari AAF, menurut Bang Mike apakah lagu ini cocok membuat tes mid bass slam? Gue akan coba dulu ya. Oke, good song. Gue suka lagunya juga dan buat gue good, itu mid bass slamnya good. Sebenarnya kalau gue pribadi sih lebih suka pakai lagunya Bones dari Imagine Dragons. Cuman ini sendiri bassnya asik juga sih. Jadi yes, bisa dipakai untuk misalnya ngetes bass slam versi lagu Jepang gitu ya. Lalu dari subscriber lama lu, thanks Mark udah ngeracunin gue dari zaman Tanya, Titan S, Oxy, NS12 paling lama. Sekarang Andy U4S. Luar biasa ini ngikutinnya. Dan U4S mantep kali, loncatnya jauh banget dari Oxygen dan S12 langsung U4S, nggak tanggung-tanggung. Cobain satu kali satu BMTH impresi lagunya pakai ayam tersebut, Mike. Sayangnya gue udah gak ada si U4S sih, jadi gue mungkin pakai S12 sama i600 yang jadi salah satu ayam favorit of all time gue ya. Oke, gue udah dengar lagunya, ini pakai IE600 dan juga Indigo. Untuk lagu rock ini asik banget dan rekamnya ternyata juga cukup bagus. Maksudnya tuh lu bisa ngerasain vokal gaharnya tuh, sangar vokalnya, tapi juga musik-musik tambah dengan hantaman bassnya juga bagus banget rekamannya di sini. Jadi yes, exciting and I like that music. Pakai tipe ya U4S gue rasa juga pasti bassnya berasa megah banget tapi tetap gigit ya. Gue rasa sih tipenya emang cocok di situ-situ. Good song dan thank you juga untuk dukung selama ini. Enjoy your U4S. Sebenarnya kalau ini nggak ada, gue yakin gue juga masih tetap ada U4S sampai sekarang sih. That's an amazing IM. Lalu dari mana tadi kamu? Beat Perfect itu apa sih? Dan kalau di Android bakal kena resampling ya buat app, buat bypassnya. Emang penting kah kalau DAW udah auto Beat Perfect ya? Ini pertanyaan sebenarnya udah jawab sendiri. Jawabannya adalah yes dan yes. Jadi yes, Beat Perfect adalah ya gampangnya kalau misalnya lagu itu kan secara spesifikasi file itu kan ada sample rate dan bit depth, dimana lu bakal lihat biasanya 16 bit lalu garis miring 44,1 kHz gitu kan. Itu kan yang format CD biasa lah pada umumnya. Nah kalau misal di atas itu kayak 24 bit lalu 96 kHz gitu, itu kan biasanya lu di DAC atau di portable DAC M lu ada tulisannya spesifikasi gituannya. Nah kadang itu memang di downsampling atau bisa simplenya ya kebatas lah sama si sistem Androidnya sendiri karena emang ada pembatasan itu. Dan Beat Perfect dalam aplikasi semacam U-App itu membantu biar
bisa membaca sample rate segala macam file dari lagunya itu sesuai dengan spesifikasi DAC dongle ataupun DAC amp portable yang lagi lu pakai itu, bukan dari Androidnya. Jadi yes, itu makanya kebanyakan orang yang udah pakai DAC dongle apa segala macam pakai UF. Nah, apakah pentingkah kalau buat lu yang sangat ngerasa hal seperti ini penting banget? Dan jujur aja, buat gue kerasa bedanya ada, tapi kadang bedanya jauh, kadang ada bedanya sedikit ya, tergantung masteringnya dan recordingnya lagi-lagi. Tapi kalau buat gue pribadi, ketika gue colok HP gue, karena gue nggak mau ribet, kata kuncinya di sini gue nggak mau ribet, karena gue udah punya DAP anyway. Kalau dia DAP sih memang udah auto beat perfect, jadi itu no problem. Kalau gue colokin HP, gue jarang pakai UF segala macam, kecuali gue mau critical listening atau coba-cobain DAC amp review gitu ya. Tapi gue sendiri beli UF beat perfectnya, tapi kalau gue sendiri colokin HP itu jujur jarang. Jadi apakah penting apa enggak itu balik lagi ke penggunaan lo. Kalau buat gue pribadi sih pakai HP kayak gituan, UF lagi gue agak ribet ya. Jadi ya back to your preference. Lalu dari Aputra 97, Bang, untuk ayam bass head lebih utama ke kualitas atau kuantitas bass? Pengen icip KKZ Hades, tapi habis lihat impresi Bang Mike jadi ragu. Kalau gue ngomong dua-duanya, kenapa namanya bass head? Lu pasti pengen bassnya maju, iya dong. Kalau nggak lu bukan bass head. Karena lu pasti pengen sensasi bassnya megahnya itu dapet dan juga gebugannya itu maju. Nah itu sensasi bass head. Dan kualitas mau nggak mau itu tergantung bawaan drivernya lagi. Tapi gini loh, ketika sesuatu itu terlalu banyak, ketika kita ngomong kuantitas ya, bass terlalu banyak, ya itu mau nggak mau bikin mudi. Namanya bass itu pengaruh ke mid dan treble juga, dan kekurangan treble juga ngaruh ke sensasi bass persepsi yang kita denger. Kayak sensasi bass itu kayak tenggelam gitu kalau misalnya lu treble hilangin sama sekali. Nah, permasalahan dari KKZ HPP Hades adalah dia juga menghilangkan area vokal to treble-nya. Dan itu sensasinya jadi bass doang yang menggema, yang gede. Tapi kalau buat gua pribadi kan kualitas bass kita juga dapetin tekstur dan sensasi mantulnya itu. Buat gua nggak dapet di situ. Jadi ya back to your preference, tapi kalau buat gua untuk bass head both kuantitas perlu dan juga kualitas juga perlu. Kalau misalnya kualitasnya jelek cuman kuantitas doang, ya jadinya dia cuman cuman boom gitu, tapi lama dan nggak berasa dentuman bass yang bagus. Tapi kalau kualitas doang tanpa kuantitas ya ujung-ujungnya very tight, cedik gitu, lu nggak berasa sensasi fun-nya. Jadi ya butuh dua-duanya. Tapi kalau buat gue pribadi sih ya kudu balancing aja. Gue suka IM yang punya elevasi di bass, tapi gue juga jangan yang terutama. Tapi gue juga suka kualitas harus bagus. Makanya gue suka semacam U4S ataupun si semacam Indigo ini yang buat gue bassnya menggelegarnya itu dapet. Lalu dari Kane atau Kane, Kak Mike, pilih Crimson atau Annihilator 2023. Bisa kasih penjelasan kenapa prefer IM itu dibandingkan yang lain? Oke, langsung aja gue jawab. Gue lebih prefer Annihilator 2023. Jawaban gampangnya adalah satu, frekuensinya berasa lebih lengkap, timbre-nya juga berasa lebih full, treble, bite, dan airiness-nya juga lebih dapat di Annihilator 2023. Kalau gue pribadi sih ngerasa nggak ada satupun bagian dari Crimson yang bisa menang lawan Annihilator 2023. Mungkin fittingnya doang, mungkin I don't know. Cuman secara overall gini loh, gue pribadi ngerasa Crimson masih walaupun punya bass yang impresif, sub bass depth-nya itu, tapi dia tetap nggak bisa ngelawan dynamic driver yang bagus, apalagi ngelawan si Annihilator yang buat gue dentuman dan megah bassnya itu dapat banget. Jadi kayak satu tuh kayak volume doang, satu tuh tekstur dan juga megahnya berasa. Jadi gue pilih Annihilator. Lalu vokalnya juga lebih berbody, lebih full sounding. Dua-duanya itu bukan tipe vokal yang tebel, tapi fullness timbre-nya itu. Karena gue ngerasa Crimson juga pakai balancer match-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau si Annihilator tuh kayak somehow balancer match-nya gue rasa lebih banyak secara jumlah dan juga secara fullness-nya itu loh. Sensasi fullness itu biasa dapat dari balancer match yang rada banyak dan juga ditambah dengan treble-nya yang one of the best yang gue pernah dengar. Jadi yes, buat gue no competition sih di sini, jelas Annihilator. Lalu dari Aputra 97, menurut Bang Mike, reputasi KZCCS setelah berbagi kontroversi di Indo bagaimana? Apakah membaik, sebaliknya, atau sama aja? Kalau buat gue sama aja. Jadi tipikalnya gini loh, KZ dan CCA tuh sudah membaik dalam artian secara tuning. Mereka mulai bisa tuning yang nggak V-shape banget. Dia bisa mengeluarkan beberapa IM yang lumayan netral with bass boost dan rapi, nggak terlalu picky, nggak tajam kayak dulu lagi. Tapi gue nggak suka sama advertisement dan juga representatif mereka. Kalau misalnya lu tahu itu
sepak terjangnya representatif mereka di grup itu, mereka merendahkan brand lain. Lalu ketika mereka kasih promosi itu tuh nggak masuk akal dan ngaco banget. Kayak KZ Krilla, the best $1,000 ayam yang lu pernah coba, lu dia bandingin sama beberapa ayam by frequency response only ya. Lalu kemudian ketika HBB mengeluarkan frequency response is killing this hobby, mereka malah ngomong, nih jangan berdasarkan frequency response doang. Lah kok lu menjilat ludah sendiri gitu loh. Kalau buat gue nih ngaco banget sih KZ dan CCA. Gue sangat nggak suka sama representatif ataupun public relation dari mereka sendiri dan sikap mereka terhadap community. Tapi gue harus akuin produknya bagus. Jadi gue kalau misalnya gue puji produknya, gue tutup mata aja lah. Gue anggap KCCA itu nggak punya representatif atau yang itu cuman bot semua yang nggak jelas lah. Jadi ya enjoy the product, but I hate the company. Itu harus gue jujur untuk itu. Lalu dari AF, menurut Bang Mike apakah lagu ini cocok buat tes black background? Gue akan cobain dulu ya. Oke, sebenarnya rekaman lagunya lumayan bagus, nggak berasa picky atau misalnya instrumennya juga berasa bagus, dia berasa pemisahan dari vokalnya jelas. Tapi kalau kita ngomong black background di situ, buat gue jelas enggak, jelas belum. Kalau misal lu bandingin sama rekaman-rekaman Chesky ataupun pilihan DALI audio file CD, ini jauh, levelnya masih jauh. Itu bisa senyap banget kalau dari dengerin DALI ataupun dari rekaman Chesky, itu bisa benar-benar gelap banget black backgroundnya. Dan yes, mungkin ini ayam juga berpengaruh karena ada beberapa ayam juga nggak black background bener-bener. Dan yes, kebanyakan misalnya yang termurah yang gua rasa sih bisa cobain EA500LM. Ini pakai lagunya The DALI, CD, mau CD4, CD2. Itu kebanyakan gue suka CD4 sih lagu-lagunya itu. Ataupun dengerin Chesky Records Music, ini berasa banget black background di sini. Tapi di lagu tadi masih kurang. Itu cuman rekamannya bagus dan juga separasinya doang. Cuman black background, masih kurang. Lalu kemudian dari Kukuruyuk, halo kok bisa sebutin IEM dengan technical terbaik di bracketnya nggak, dari under 700k sampai 2 juta. Makasih kok. Oke, kalau misalnya kita ngomong under 700.000 itu kayak udah nggak ada lawan CC Rhapsody ya. Itu udah, at least dari semua yang gue denger, itu paling bisa kasih sensasi detail dan juga staging yang imagingnya tuh bisa kayak tetap bagus gitu, kayak udah IEM juta lah kasarnya. It's really good teknikalnya. Lalu kemudian kalau sekitar 1,5 jutaan ya gue masih pilih either SIMGOT EM6L atau SIMGOT EA500LM itu. Tapi tergantung lagu sih. Kadang kalau misalnya lagunya rekamannya lebih bagus, kadang gue lebih suka SIMGOT EA500LM. Cuman kalau lagunya rekamannya campur-campur aduk gitu, tetap separasi sedikit lebih rapih di SIMGOT EM6L. Tapi itu pun jujur aja, karena CC Rhapsody saking bagusnya, udah nggak kerasa kayak loncat jauh gitu. Nah kalau misalnya under 2 juta, itu udah yang paling kerasa Shure S12 yang biasa, bukan yang Pro. Tapi kalau mau nambah dikit lagi yang masih gue kategorikan sebagai IEM level 2 jutaan, ya Soundrhyme SR5 atau Shure S12 Pro. Itu 2 juta nyerempet dikit lah, nggak nyampe 2,3, nggak nyampe 2,5, masih 2,1, 2,2an. Paling itu aja sih yang gue bisa sebutin kalau kita ngomongin teknikal. Lalu dari Didi Lover, mau rekomend singer Jepang underrated Tatsuro Yamashita buat dengerin lagunya yang Sparkle dan Fragile upgrade EA500LM ke Oxygen Worth kah? Gue akan coba dulu. Oke, gue baru denger sih lagu Tatsuro Yamashita ini, tapi musiknya asik banget dan vokalnya lucu ya, kayak ada caranya, gabungan cara nyanyi jadul ala Jepang gitu, tapi digabungin musik modern. Good sih. Kalau buat gue upgrade dari EA500LM ke Tansip Oxygen, yes worth it, tapi mungkin perlu perlu dipikirkan juga, mungkin pengen buat gue SIMGOT EA1000, karena SIMGOT EA1000 itu mungkin sedikit lebih tipis daripada Tansip Oxygen, tapi overall technical dan imagingnya sudah better di harganya segitu. Lalu dari Hades vs Godzilla, tanya bang, ayam untuk anggota band, tuning netral, musik bandnya aliran punk rock, budget under 1 juta dan under 2 juta. Gini loh, ini aneh buat gue sih ya. Satu, lu bener ngerti netral nggak maksudnya? Ketakutnya nih, kebanyakan orang netral ngomongnya balance, padahal bukan berarti netral. That's different thing ya. Netral itu literally sesuai di F neutral ataupun ya F itu tergantung lu itu. Tapi itu kebanyakan nggak terlalu punya bass yang exciting dan nggak terlalu punya upper mid yang gigit. Sedangkan lagu-lagu yang lu bilang punk rock dan band, lu butuh energi, lu butuh ngerasain hentakannya itu, lu tetap berasain gigitan gitarnya, lalu kemudian vokalnya yang berasa gahar itu, lu nggak dapetin itu di IEM netral. Jadi gue nggak tahu pengertian lu salah apa bener.
Tapi anyway, kalau mau yang netral, budget under sekitar 1-2 jutaan itu udah satu doang yang paling netral dan dijadikan patokan di mana-mana sebagai neutral IM, yaitu Etimotic ER2SR. Sebenarnya ada IM semacam 7 Acoustic Proxima, tapi sayangnya itu udah discontinued, jadi ya Etimotic ER2SR. Nah, anyway, gue saranin lagi, lu cobain lagi mungkin IM yang neutral with bass boost yang masih bisa kerasa gigitnya, slamnya masih berasa, gigitannya masih berasa. Cobain semacam 7 Hz Sonus untuk harga under 1 juta. Dan untuk sekitar 2 jutaan, karena band ini tuh rasanya kalau gue di band gitu ya, gue pakai monitoring, gue nggak mungkin pakai IM netral, gue butuh ngerasa hentakannya, temponya, jelasnya nadanya, itu gue gak bakal pakai netral gitu loh. Netral tuh buat mungkin mixing lah, tapi kalau monitoring, pakai di panggung, dengerin lagu sendiri, itu different thing. Untuk sekitar 2 jutaan mungkin bisa cobain, ini sebenarnya agak mild V sih, tapi ini at least cukup asik lah buat lagu-lagu ini, tipe kayak gini, Soundram SR5 atau Shure S12 yang biasa, bukan yang pro. Jadi ya mungkin itu aja pertimbangan dari gue. Lalu dari Seiya Setsuna, Bang Mike, kalau dari upgrade dari SR5 ke Chopang, bakal kerasa atau nanggung? Ya kira-kira ada saran lain upgrade-nya kemana? Kalau buat gue pribadi sih agak miring ya arahnya, nggak upgrade bener-bener, dan mungkin secara teknikal upgrade-nya juga nggak jauh-jauh banget. Nah tapi masa SR5 ini udah bagus nih, jadi mau lu budgetnya upgrade ke sekitar 5 juta atau ke Chopang, itu ya teknikalnya naiknya nggak sampai signifikan. Adalah, kerasa lah ada peningkatan itu. Tapi kalau mau signifikan, buat gue itu harus loncat ke budget sekitar 7 juta, 8 jutaan. Seperti contohnya Shure EJ07M ataupun EPZ 530. Tapi kalau dari SR5 sih lebih cocoknya sebenarnya ke Shure EJ07M sih. Dan itu budgetnya sekitar 7 jutaan lah intinya. Kalau ke budget 3 juta, 5 juta, kalau buat gue pribadi sih berasa nanggung, tapi nggak tahu, ini persepsi orang beda-beda. Lu tanya gue, kebetulan buat gue nanggung. Lalu dari Abangku, halo Bang Mike, kasih impresinya untuk lagu Rise Up by Bay atau The Cat's Whisker Cosmos. Akanya Sura pakai M6 dan SR5, mana yang lebih cocok? Gue akan cobain dulu lagunya. Oke, buat gue sih ini easy answer ya untuk tipe lagu begini sih, atau kebanyakan tipe lagu gue yakin SR5 udah definitely better sih dibanding M6L, so ya kalau ada duitnya sih SR5 aja. Lalu dari Andrew, Bang, saran upgrade IM budget under 800k yang cocok dengan 7 Hz 71, sekarang punya Q2 dan ZVX, prefer ZVX yang lebih bagus dan lebih bright dan separasi bagus. Kalau misalnya prefer ZVX itu kan tipe yang lebih V-shape overall, tapi nggak apa-apa, berarti lu ingin yang lebih energik dan 771 cocok ya. Paling pilihan gue nggak perlu sampai 800.000 lah. Simply pakai CC Rhapsody itu udah buat gue upgrade dari ZVX juga. Bassnya lebih megah, treble, dan overall kebukanya di imagingnya itu juga lebih berasa. Jadi yes, ke CC Rhapsody aja kalau di budget seginian. Itu sekaligus menutup juga untuk sesi question and answer untuk hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan gue jawab minggu depan. Dan kalau misalnya kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan yang mau gue jawab dengan pasti dan gue jawab dengan video seperti ini, langsung saja klik link Saweria di deskripsi di bawah, dan thank you for watching, see you next time, bye bye.